Ayah dan bunda semuanya yang saat ini masih menyaksikan podcast dari Bintang Mulia Homeschooling, kami ucapkan terima kasih. Oh iya, terima kasih juga subscriber kita sampai saat ini sudah mencapai hampir 8.000 followers. Terima kasih. Anda juga bisa menyaksikan unggahan-unggahan kami melalui Instagram dan juga Facebook. Silakan Anda semuanya untuk mencoba website kami www.bintangmulia.org dan juga temukan ada beberapa penjelasan menarik terkait dengan proses homeschooling yang mungkin saat ini masih asing bagi Anda, tetapi jika Anda sudah mengetahui, saya yakin Anda pasti akan mencobanya. Karena konsep homeschooling ini beda dengan konsep pendidikan yang ada di sekolah formal pada umumnya. Baik, ayah dan bunda semuanya, kali ini saya teringat bahwa seringkali kita itu menginginkan anak-anak kita sukses di masa depannya. Namun, berkali-kali kita juga gagal untuk memetakan apa yang sebetulnya harus anak-anak persiapkan mulai dari sekarang. Nah, beberapa orang tua biasanya mereka pasti akan mengatakan, nak, giatlah belajar, banyak-banyaklah membaca, supaya nanti ketika kamu dewasa, kamu akan menjadi orang-orang yang sukses. Namun, definisi sukses ini ternyata dianggap masih abstrak, khususnya bagi pemetaan bakat dan minat anak. Mari kita pahami dari sejak awal bahwa sebetulnya bakat dan juga minat anak ini itu biasanya bersifat unik. Ada yang memang bawaan dari lahir, itu kita katakan sebagai bakat. Namun, ada juga yang dia itu ketertarikannya berproses selama perjalanan perkembangan fase kehidupannya dia. Itu yang kita sebut sebagai minat. Nah, kita harus pahami dari awal juga bahwa minat ini itu dia tidak konsisten sejak awal atau sejak kecil ketika anak-anak kita itu memunculkan hal-hal yang disukainya. Saya ambil contoh. Anak-anak kita mungkin ketika SD, mereka ada yang sangat senang sekali menggambar. Bahkan kita bisa mengatakan hasil gambarnya dia itu lebih bagus ketimbang dari teman-temannya. Nah, mengingat kondisi usianya dia masih belia, kita tidak bisa langsung menyimpulkan seketika bahwa dia nanti harus menjadi seorang pelukis. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena tadi saya mengatakan bahwa minat itu sifatnya sebetulnya unik. Dia itu nanti bisa berganti-ganti sesuai dengan proses perjalanan kehidupan yang dia alami. Mungkin pada saat ini anak-anak kita ini lagi seneng-senengnya untuk menggambar, melukis, mewarnai. Tapi bisa jadi nanti 5 bulan ke depan dia pasti nanti akan bosan dan juga ketemu hal-hal yang baru lagi. Makanya tadi saya mengatakan sebetulnya minat ini adalah sesuai dengan apa yang saat itu memang sedang dia dalami. Nah, kalau kita mengingat hal-hal yang seperti ini, ada bijaknya ketika kita mengatakan bahwa, nak, jadilah anak yang sukses di masa depan. Sukses itu harus kita breakdown menjadi ukuran-ukuran yang jelas. Tahapan-tahapan yang dilalui itu juga nanti harus jelas. Bukan hanya sekadar banyak membaca, banyak berlatih, rajin sekolah. Bukan hanya semacam itu tentunya. Saya ambil contoh, jika suatu ketika anak-anak kita itu tertarik dengan sebuah mobil, kita tidak bisa mengatakan dia itu nanti cocoknya langsung menjadi seorang mekanik misal. Belum tentu. Nah, anggap saja dia kemudian bertanya tentang, ya bagaimana ya mobil ini dengan mobil itu, kalau dari kapasitas mesin dia lebih cepat yang mana? Atau ya bagaimana ya kalau semisal komponen mesin ini dalam mobil A itu saya ganti dengan merek yang X. Atau bisa jadi ya kalau misal ternyata kendaraan ini itu dia bermasalah pada bagian
bahan bakarnya. Apakah yang harus saya lakukan? Nah, jika pertanyaan-pertanyaannya ternyata mengarah kepada bagian yang spesifik, bisa jadi saya mengatakan anak ini itu cocoknya pada bidang mesin, khususnya teknik mesin. Tetapi, contoh kedua misal, ternyata kalau sama-sama membahas mobil, tapi yang dibicarakan adalah, ya, merek A dan merek B, ini harganya lebih mahal yang mana ya? Ya, mobil A ini keluaran tahun berapa ya? Kalau misal di 2 tahun lagi, kira-kira harganya jadi berapa ya? Atau mungkin, ya misal, dalam sebuah pameran, orang-orang ini itu mereka mengikuti pameran, bayar nggak sih? Nah, coba kalau misal ternyata pertanyaannya tentang mobil, dia spesifik ke arah sana, saya bisa mengatakan mungkin yang disukai dia adalah finance. Bisa kelihatan ya dari pertanyaannya. Nah, ini baru salah satu contoh kecil sama-sama membahas mobil, tapi ternyata bidang concernnya anak-anak ini itu mereka berbeda-beda. Nah, terkadang itu kita ketika anak-anak ini itu sudah menunjukkan hal yang disukainya sedikit saja gitu ya, ternyata kita itu salah langkah. Orang tua itu kadang langsung menerka sedemikian jauh, oh anak saya ini berarti cocoknya jadi seorang otomotif ini. Anak saya cocoknya jadi seorang pembalap ini. Belum tentu. Karena ternyata sama-sama mobil yang ditanyakan itu bisa dari mesinnya, bisa dari berapa biaya produksinya, bisa terkait dengan bagaimana kalau interiornya ini diganti dan lain sebagainya. Itu sama-sama mobil loh ya. Ternyata bisa mengarah ke teknik mesinnya, itu kalau otomotif. Bisa mengarah ke finance-nya, itu kalau terkait dengan biaya pembuatan, terus kemudian nanti sales, marketingnya, ya kan? Terus bagaimana nanti kalau interiornya diganti, itu mungkin bisa terkait dengan desainnya. Nah, kita para orang tua, coba deh supaya tidak kecolongan, supaya kita ngukurnya itu jelas, tahap-tahapnya, itu kita kumpulkan semua informasi yang memang dipertanyakan anak-anak kita. Itu mudah sekali kita lihat kok. Apalagi kalau anak-anak kita itu modelnya adalah anak-anak yang memang suka penasaran. Itu gampang sekali untuk dilihat. Nah, catat dengan baik, ikuti perkembangannya. Nah, mana yang paling konsisten dia tanyakan, terus kemudian waktu dalam dia mempertanyakan juga itu cukup lama kan gitu. Karena tadi saya mengatakan bisa jadi minat itu sesuatu yang hanya mampir. Artinya dia pas kebetulan mendalami hal itu saat itu gitu ya, kemudian dia lagi suka. Nanti kalau ketemu hal yang lain dia ganti lagi. Nah, kalau kita sudah catat, kita amati ternyata itu konsisten, coba mulai saat itu kita arahkan ke bagian yang spesialis tadi itu. Apakah otomotif mesinnya, apakah desainnya, apakah nanti bagian perencanaan finance-nya, perencanaan marketingnya, dan lain sebagainya. Nah, pada titik ini kami dari Bintang Mulia Homeschooling ingin mengatakan bahwa mari yuk kita sadar bahwa sebetulnya anak ini sudah membawa keistimewaannya masing-masing. Dia tidak bisa dipaksa dengan begitu saja harus paham dan pintar matematika jika ternyata memang dia itu bukan golongan para penggemar ilmu hitung-hitungan misal. Paling parah lagi adalah kalau orang tua atau guru tidak memahami hal ini, asal main paksa saja, yang penting pokoknya dia harus bisa, itu malah akan menjadi cedera memori bagi dia selama perjalanan hidupnya. Hal yang seperti itu harusnya kita hindari dalam urusan pendidikan. Oleh karena itu, makanya ayah dan bunda semuanya yang penasaran dengan konsep pendidikan homeschooling, silahkan buka website kami. Kita nanti akan kontak di sana, ngobrol panjang lebar bagaimana cara untuk memetakan bakat dan minat anak, sehingga nanti proses pendidikannya dia itu tidak sia-sia. Bayangkan jika ternyata kita sudah investasi waktu, investasi biaya juga untuk proses pendidikannya dia selama SD, SMP, gitu kan, sampai SMA. Tapi ternyata itu semacam kayak hanya formalitas saja. Kan repot. Uang yang sudah kita keluarkan ternyata tidak kembali lagi dalam bentuk kesuksesan yang tadi kita pesankan ke anak-anak kita, tapi hanya sebatas
Oh iya, anak-anak saya kan memang ini usia SD, usia SMP, usia SMA, makanya mereka harus sekolah. Itu adalah pemikiran yang sangat repot.